Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ini video kedua saya mengisi waktu ngabuburit atau versi Minangnya menanti bebuku. Nah, pada video pertama saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Nah, nanti bisa diklik link nanti akan saya berikan di daerah description. Nah, pada video kali ini saya masih otak-atik Microsoft Word ya. Nah, video ini saya akan sharing bagaimana cara membuat daftar gambar otomatis. Oke. Membuat saya masih pakai file yang kemarin, file mata kuliah, file final projectnya adik saya. Dia kuliah di Yunan dengan jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, filenya masih saya pakai ya. Di sini ada gambar. Ini adalah laporan observasi kalau nggak salah. Nah, cara membuat daftar isi otomatis kita masih menggunakan reference ini. Nah, jika kemarin kita menggunakan table of content, pada kali ini kita akan menggunakan captions. Jadi kita istilahnya yang digunakan dalam Word itu daftar gambar itu disebut dengan daftar caption, atau nama dari gambar itu disebut dengan captions. Nah, caranya mudah sekali. Teman-teman, kalau di sini adik saya dibikin pakai angka ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ada cara yang bisa kita lakukan untuk membuat daftar tabel otomatis. Daftar gambar otomatis. Caranya, teman-teman bisa klik gambar yang akan diberikan nama, kemudian masuk ke menu reference, kemudian insert captions. Insert captions, di sini ada figur 1, figur ya. Nah, figur ini labelnya kita kan kebetulan ini laporannya menggunakan bahasa Indonesia. Berarti label yang kita butuhkan itu adalah gambar. Nah, kebetulan di sini sudah ada gambar, berarti tinggal klik gambar. Nah, jika di sini memang belum ada label gambar, teman-teman bisa menambahkan di area sini, new label. New label ini nanti bisa dituliskan gambar begitu. Nah, kebetulan kalau saya, karena punya saya sudah, kemudian saya pakai yang sudah ada saja, gambar. Nah, di situ sudah otomatis ada angka 1-nya. Kemudian di situ kita bisa spasi 1 kali, kemudian kita tuliskanlah nama captions, tulisan yang menggambarkan tentang gambar itu sendiri. Penulis bersama istri pemilik UMKM. Nah, di sini ada possessions. Posisinya mau di atas atau mau di bawah. Nah, ini kaitkan dengan aturan penulisan. Nah, kalau aturan penulisannya adalah caption gambar itu di bawah, berarti pilih below selected item. Tapi kalau permintaan dari aturan penulisan yang ada di kampus teman-teman sekalian dimintanya di atas, bisa diklik above selected item. Oke, karena di sini adalah gambar, kalau gambar biasanya di bawah, karena logikanya adalah dalam melihat gambar itu, dalam lihat gambar itu orang lihat gambarnya dulu sebelum melihat namanya. Berbeda dengan tabel, kalau tabelnya itu dia orang-orang akan baca judul tabelnya dulu baru isi dari tabelnya. Oke, below selected item. Kemudian nah, dia otomatis. Ini terlalu terlalu hemat adik saya bikinnya.
Oke, diperbesar, ini bisa disesuaikan ukurannya, Times New Roman. Kalau tulisan aslinya, kalau di sininya 12, saya ambil untuk nama caption gambarnya jadi 11. Kemudian saya letakkan di tengah. Oke, selesai. Oke, ini saya hapus saja karena gambarnya sama. Oke, gambar selanjutnya. Ini gambarnya saya perbesar. Oke, perbesar. Oh, dia kemarin observasinya UMKM Bakri di Payakumbuh. Oke. Nah, namanya adalah roti yang sudah selesai dan disimpan di rak gudang. Oke, saya malas ngetik, saya copy saja. Oke, ini diklik seperti biasa tadi, caranya diklik, kemudian pilih reference, kemudian insert captions. Nah, otomatis gambar 2 spasi, kopikan yang tadi. Dia adalah labelnya gambar, posisinya below selected item, dan oke. Nah, sudah selesai. Taruh di tengah. Kemudian di sini ada Times New Roman. Di sini 11. Sudah. Oke, selanjutnya ini saya hapus saja. Oke, gambar ketiga. Caranya sama, diklik gambarnya, kemudian reference, insert captions, otomatis gambar 3, dan tuliskan mesin yang digunakan untuk produksi roti. Oke. Times New Roman 11 dan selesai. Artinya ini keterangannya udah tidak dibutuhkan lagi. Kita hapus. Begitu. Nah, setelah semua gambar diberikan caption, lalu apa? Mana daftar gambar otomatisnya? Tenang teman-teman, kita langsung ke atas, kita buatkan daftar gambar. Oke, daftar gambarnya sebelum bab 1 kali ya. Nah, bagaimana caranya kemarin untuk memindahkan ini ke bawah biar dia nggak naik-naik lagi? Caranya adalah taruh kursor di sebelum huruf B, kemudian pilih layout, kemudian break, kemudian next page. Oke, berarti di sini halaman kosong ini bisa kita tuliskan. Oke, maaf. Bisa kita tuliskan daftar gambar. Oke. Nah, cara memunculkan daftar gambarnya adalah taruh kursornya di sini, pilih reference, kemudian insert tabel, pilih di sini captions label, pilih OK. Ding, langsung gambar 1 berada di halaman 5, gambar 2 berada di halaman 6, gambar 3 berada di halaman 7. Begitu teman-teman. Nah, itu juga yang bisa kita lakukan saat menambah daftar tabel otomatis. Lagi-lagi daftar tabelnya otomatis. Kita cari tabel dulu. Tabelnya mana? Oke, ini gambar. Oh, ini karena belum ini ya. Karena ini belum otomatis tadi. Oke. Kita coba otomatiskan. Ini diklik gambarnya. Kemudian reference, kemudian insert captions. Oke. Nah, di sini Times New Roman
11. Oke. Tuh, nanti kita tinggal update daftar gambar di atas. Oke, untuk daftar tabel. Oke, ini ada tabel pertama, hasil pendekatan MRP. Kita kepisahkan saja. Caranya untuk daftar tabel itu, kita blok tabelnya seperti ini. Kemudian klik reference. Kemudian tetap menggunakan captions, insert captions. Tapi di sini pilih labelnya adalah tabel. Karena dia belum ada, kita tinggal menambahkan labelnya. Tabel. Oke, tabel 1 otomatis. Spasi hasil pendekatan MRP. Nah, karena dia tabel, di aturan penulisan itu biasanya dia adalah judul tabelnya ada di atas, berarti kita pilih above selected item. Kemudian oke. Oke, sudah selesai. Sekali lagi kita sesuaikan oke, ini tinggal dihapus. Oke, ini juga apa namanya? Oke, format schedule, emang schedule ya, nggak schedule. Oke, kita ikutin saja. Ini kita hapus saja. Kemudian di sini tabelnya kita blok. Kemudian di sini pilih reference, kemudian insert captions, tabel 2. Oh maaf. Oh iya, benar ini dia. Oke, above selected item, kemudian oke. Gampang kan? Oke. Caranya sama, menampilkan daftar tabelnya bagaimana. Lagi ini kita suruh ke bawah, kita geser ke bawah, berarti halaman sini jadi halaman daftar tabel. Kemudian di sini kursornya daftar tabel, kemudian kursornya taruh di paling atas, kemudian pilih reference, kemudian insert tabel, pilih di sini tabel, kemudian oke. Selesai. Nah, jika misalnya begini, misalnya ada tabel 1, nah, judulnya adalah hasil pendekatan MRP, tabel 2 adalah format schedule material requirement planning gitu kan. Nah, ternyata di akhir setelah direvisi, setelah dibaca sama dosennya, kemudian di antara tabel ini ada ditambahkan tabel lagi, misalnya hasil pendekatan MRP 2 misalnya. Nah, jangan khawatir, nanti nomor tabelnya itu dia akan menyesuaikan sendiri, nomor 1, 2, dan seterusnya. Atau kita cobakan aja di gambar ya. Misalnya ada gambar masuk di setelah gambar 1 ini. Kita masukkan satu gambar di sini. Oke. Ini yang saya punya gambar apa ya? Oke. Misalnya kita asalan saja ya. Di sini ada baju kurung modern. Oke. Nah, kemudian kita akan sesuaikan saja. Nah, kita akan beri captions. Lagi-lagi caranya adalah diklik gambarnya, kemudian pilih reference, insert captions, kemudian pilih tabel. Kok tabel? Pilihnya adalah gambar. Nah, otomatis gambar 2 karena dia terletak di setelah gambar 1, di sebelum gambar ketiga. Oke, baju kurung modern. Karena dia gambar berarti below, kemudian oke. Nah, di daftar gambarnya tinggal diupdate, diklik saja ini, kemudian masuk ke menu reference, kemudian update tabel. Pilih yang kedua karena kita tidak hanya mengubah angkanya, tapi kita mengubah isinya, berarti update entire tabel, kemudian oke.
Nah, otomatis baju kurung modern itu jadi gambar kedua, gambar roti yang sudah selesai dan disimpan di rak gudang itu jadi gambar ketiga. Begitu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa ditinggalkan di komentar di bawah. Semoga bermanfaat, semoga harinya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.